Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam ini, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak terbatas dan tidak akan pernah bisa dibatasi oleh makhluk-Nya.
Selawat serta salam tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah beliau dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan secara lahir hingga batin. Kemudian kami mewasiatkan kepada diri kami sendiri dan para jamaah sekalian agar senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, semaksimal kemampuan yang kita miliki. Sesungguhnya ketakwaan adalah kedudukan yang sangat tinggi dalam agama ini, prestasi sejati dalam kehidupan anak manusia. Bila seseorang gagal menjadi orang bertakwa sesuai dengan karakteristik yang Allah tentukan dalam Al-Quran, maka sesungguhnya dia telah menjadi orang yang gagal dalam hidupnya. Walaupun betapa tinggi kedudukan dan prestasi keduniaan yang berhasil diraih olehnya, semua itu hanya fata morgana dan hanya kesenangan semata. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan semua hambanya bahagia. Allah menginginkan semua hambanya tidak rugi. Cuman sayang, kadang ada hamba yang diinginkan oleh Allah diberi petunjuk, cuman petunjuknya tidak diambil. Allah itu menebarkan hidayah. Tidak ada hamba yang tidak dapat hidayah dari Allah. Cuman sayang, ketika diberi, hambanya tidak mau ambil. Tidak setiap orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah menjadi orang yang beriman. Tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa, bahkan menjadi orang seorang muslim dan berhasil menutupi hidupnya sebagai seorang muslim. Hidayah sangatlah mahal. Ia menjadi syarat mendapatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah surga sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah barang dengan Allah itu mahal, barang dengan Allah adalah surga. Hadis riwayat At-Tirmizi 2450. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun tidak memiliki kekuasaan apapun dalam memberikan hidayah, beliau dan kaum muslimin hanya berkewajiban untuk memberikan penjelasan yang gamblang dan memberikan arahan menuju hidayah dan tidak memaksa orang untuk menjadi orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jika Tuhan menghendaki, tentulah seluruh orang di dunia ini akan beriman. Tapi, apakah kamu hendak memaksa manusia agar menjadi orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma'al rasuli illal balagul mubin." Dan kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas. Hidayah kepada kebenaran hanyalah di tangan Allah semata. Manusia tidak memiliki bagian apapun dalam hal ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Dia hendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang yang mau menerima petunjuk. Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia hendaki dan menyesatkan kepada siapa yang Dia hendaki. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kita bahwa Dia memberikan hidayah kepada orang yang mentaatinya dan mengharap kepadanya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Walladzina tadaw zaduhum wa huwa atahum taqahum." Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah akan menambah petunjuknya kepada mereka dan mengagumi mereka dengan ketakwaan. Siapa saja bermaksiat kepada Allah dan berpaling darinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah
kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yahdi man huwa kadzibun kabir. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruk perbuatan yang pernah dikerjakan oleh manusia, rahmat Allah menjadikan setiap manusia itu mendapatkan cahaya untuk kembali. Karena itu, seburuk-buruk perbuatan yang pernah dilakukan oleh manusia, pasti ada kilatan di hati kita yang mengingatkan, apa masih mau begini? Bisa nggak saya berubah? Pernah nggak merasakan itu? Bisa nggak saya tahajud malam? Bisa nggak saya sholat? Sampai kapan saya mau begini? Nah, itu yang mahal. Kadang-kadang datangnya lewat renungan, kadang-kadang datangnya lewat penglihatan. Misalnya, Anda pulang dari pekerjaan, tiba-tiba Anda lewat ke depan masjid yang banyak mereka sholat. Tiba-tiba Anda lewat ke depan pesantren yang anak kecil sedang memusnah. Senang melihat itu kan? Pertanyaan saya, kok Anda bisa lewat situ padahal bisa lewat jalan lain? Nah, kalau bukan karena sayang Allah, tidak mungkin diberi demikian. Bila hidayah dari Allah Ta'ala itu demikian mahalnya, lantas apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hidayah? Apa sebab-sebab datangnya hidayah? Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah menjelaskan sebab-sebab datangnya hidayah adalah sebagai berikut. Yang pertama, meminta kepada Allah Ta'ala dan bertaharuk kepadanya dalam meminta hidayah, taufik serta kelapangan dada dalam kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqulu rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Nabi SAW bersabda dalam Allah Azza Jalla, sebagai Allah berfirman, istahduni ahdiyakum, hendaklah kalian meminta petunjuk kepadaku, niscaya aku berikan kepada kalian. Jadi setiap orang yang hendak meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk, terutama di waktu-waktu doa yang mustajab, seperti malam hingga akhir malam, antara azan dan iqamah, di akhir salat dan di saat sujud, di hari Jumat saat imam duduk di atas mimbar hingga berdirinya salat, dan di penghujung hari Jumat setelah asar hingga tenggelamnya matahari. Di semua waktu itu disebutkan diharapkan terkabulnya doa-doa. Oleh karena itu, seorang mukmin senyum memohon dan sangat meminta dalam hidayah, meminta taufik, meminta kesolehan dirinya dan kesolehan keturunannya. Demikian juga memohon kepada Allah agar memberikan petunjuk kepada para pemimpin kaum muslimin, memberikan mereka taufik dan memperbaiki keadaan mereka. Allah menolong mereka dalam melakukan segala kebaikan. Ini merupakan waktu yang tepat. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran dan mentaburinya maknanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan sebagai sebab hidayah. Allah Ta'ala berfirman, Inna hadza Qur'an yahdi littaqiyya qaum. Sesungguhnya Allah ini memberikan Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus. Qul huwa lil ladzina amanu wa huwa sayfah. Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang muslim. Jadi, memperbanyak membaca Al-Quran dengan mentadaburi dan memahami maknanya, serta berkonsentrasi penuh kepadanya merupakan salah satu sebab hidayah.
memperhatikan sunnah Rasulullah, sejarah hidupnya dan sejarah hidup para sahabat, serta membaca hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut merupakan salah satu sebab hidayah. Berteman dengan orang-orang yang salih dan orang-orang pilihan, menghadiri majelis-majelis ilmu, para ahli ilmu, para ustadz kiai yang dikenal kebaikannya, kedudukannya di dekat mereka, dan mendengarkan pengajian mereka, mengambil manfaat dari semua ini merupakan salah satu sebab datangnya hidayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna jatinaba wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sur ikhwanal muslimina wal mujahidin fil Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa dhkuruhu 'ala ni'amihi wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.